Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Nur Sahida dari kelompok 7 akan memaparkan hasil tugas kami, yaitu mengenai psikoterapi dan psikoterapi Islam. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan psikoterapi? Psikoterapi adalah suatu bentuk intervensi psikologis yang bertujuan untuk membantu individu dalam mengatasi sebuah masalah emosional, perilaku, dan mental. Psikoterapi juga telah berkembang menjadi berbagai pendekatan dan teknik yang beragam, mencakup terapi kognitif perilaku, terapi humanistik, terapi psikodinamik, dan terapi sistematik. Semuanya ini berfokus pada pemahaman dan perbaikan kondisi mental individu. Psikoterapi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatasi gangguan mental, tetapi juga sebagai sarana untuk pengembangan diri dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, slide kedua. Apa itu psikoterapi Islam? Psikoterapi Islam itu pendekatan dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi modern dengan ajaran dan nilai-nilai Islam. Psikoterapi Islam berfokus pada pemahaman manusia sebagai makhluk yang memiliki dimensi fisik, mental, dan spiritual. Dalam pandangan ini, kesehatan mental tidak dapat dipisahkan dari kesehatan spiritual. Oleh karena itu, pendekatan ini menekankan pentingnya hubungan individu dengan Tuhan. Penerapan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, serta nilai-nilai moral dalam kehidupan sehari-hari. Psikoterapi Islam ini memberikan solusi di mana individu tidak hanya diperhatikan dari segi psikologis, tetapi juga dari segi spiritual dan sosial. Selanjutnya kita masuk pada rumusan masalah, yaitu pengaruh psikoterapi Islam terhadap peningkatan spiritualitas dan kesejahteraan mental individu. Dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama, integrasi spiritualitas. Apa itu integrasi spiritualitas? Menggabungkan nilai-nilai spiritual ke dalam kehidupan sehari-hari. Bisa menyangkup seperti meditasi, berdoa, atau merenungkan makna hidup. Tujuannya itu untuk membuat hidup lebih bermakna dan menemukan ketenangan batin, dan juga bisa meningkatkan hubungan dengan orang lain. Yang kedua, etika dan moralitas. Etika dan moral ini berdasarkan ajaran agama. Itu dapat membantu individu memahami dan juga dapat mengikuti nilai-nilai yang baik dalam kehidupan. Yang ketiga, pengembangan diri, meningkatkan pemahaman diri dan pola pikir positif, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis sesuai dengan ajaran Islam. Membangun hubungan yang sehat dengan orang lain, mengembangkan empati dan berkontribusi pada komunitas. Yang keempat, dukungan sosial dan komunitas. Dukungan dari komunitas dan keluarga yang dapat memperkuat persaudaraan dan solidaritas. Ini dapat membantu individu merasa lebih terhubung atau lebih merasa didukung dalam perjalanan kehidupan mereka menuju kesejahteraan mental dan spiritual. Yang kelima, sikap tawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam psikoterapi Islam, sikap tawakal ini mengajarkan untuk bergantung kepada Allah SWT dalam menghadapi tantangan hidup apapun itu. Yang keenam, refleksi diri dan taubat. Perlunya di setiap individual itu introspeksi diri dan bertaubat kepada Allah SWT untuk membantu individu mengatasi rasa bersalah dan penyesalan dalam setiap individu. Ini untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas hidup mereka masing-masing. Ketujuh, yaitu pengelolaan emosi. Di setiap individu diusahakan untuk belajar mengelola emosi dengan stabil dan baik. Yang terakhir, yaitu pentingnya doa dan zikir. Doa dan zikir itu tidak hanya sebagai bentuk ibadah, tetapi juga sebagai alat
untuk menenangkan pikiran dan jiwa. Aktivitas doa dan zikir ini dapat membantu setiap individu mengurangi rasa stres dan cemas dalam diri mereka masing-masing. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kita psikoterapi Islam yaitu selain berfokus pada aspek mental atau fisik, tetapi juga spiritual Islam ini mengintegrasikan prinsip-prinsip psikologi modern dengan nilai-nilai ajaran Islam atau spiritual Islam, yang menjadikan proses penyembuhan tidak hanya berfokus kepada aspek mental atau fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual yang mendalam. Satu kritik dalam psikoterapi ini adalah kurangnya perhatian terhadap aspek spiritual yang penting bagi banyak individu. Sekian dari saya, Alvina Nur Saida, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.